Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'd. Para jemaah sekalian, semoga salat zuhur kita diterima oleh Allah Jalla wa ala. Hari ini, siang hari ini insyaallah saya ingin membawakan sebagai pengingat lah ya bagi kita di bulan Ramadan ini. Saya tidak akan membawakan tentang masalah fikihnya atau keutamaan membaca Al-Quran, tidak. Saya akan mengutip ceramah dari salah satu guru saya, Syekh Saleh Sindi hafizahullahu ta'ala, Muhimmatil Aqadiyah fi Siyam Ramadan. Pelajaran-pelajaran iman, pelajaran akidah yang kiranya bisa kita renungi di bulan Ramadan ini. Dan salah satu atau yang pertama dari pelajaran keimanan yang bisa kita ambil di bulan Ramadan ini adalah musyahadatu minnatillahi subhanahu wa ta'ala fit taufiqi lis-siyam fala hawla wala quwwata illa bihi. Yang pertama itu adalah merenungi tentang karunia Allah di bulan Ramadan ini. Merenungi karunia Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini. Bahwa kita bisa masuk di bulan Ramadan ini karunia dari Allah. Ini karunia nih dari Allah. Ini pemberian murni dari Allah Jalla wa ala. Makanya keislaman yang kita miliki, bapak-bapak sekalian, itu sebenarnya kan tidak dibutuhkan oleh Allah Jalla wa ala. Mana pernah Allah butuh Islamnya orang? Allah Maha Kaya. Apa gunanya Allah dengan Islamnya kita yang maaf, compang-camping juga ujung-ujungnya. Kadang melakukan ini, kadang maksiat yang ini. Kadang lupa ini, kadang lupa itu. Jadi ini kita bisa masuk bulan Ramadan itu pemberian dari Allah Jalla wa ala. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak bisa kita membanggakan bahwa kita masuk bulan Ramadan seperti ini karena memang saya mampu menjaga kesehatan saya. Saya masih bisa di sini. Saya bisa merasakan bulan Ramadan. Enggak. Allah Subhanahu wa taala pernah menegur adanya orang-orang yang ya terlihat dia ingin mengatakan bahwa saya ini berjasa loh untuk Islam. Allah menegur mereka dalam surat Hujurat ayat ke-17. Allah Jalla wa ala mengatakan, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahi yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka berbangga, merasa berjasa bahwa saya ini Islam saya ini yang membantu Islamnya ini maju. Kata Allah apa? Balillahi yamunnu 'alaikum islamakum. Yang ngasih jadi kalian Islam itu Allah, kata Allah. Tahu diri lah. Enggak usah merasa paling berjasa untuk Islam. Bapak-bapak sekalian, barakallahu fikum. Sebagaimana Allah mampu mengumpulkan kita di masjid, sebenarnya Allah juga mampu mengumpulkan kita tuh di gereja. Mampu Allah. Tapi ini fadl, ini minnah, ini karunia dari Allah dikasihnya ke kita ngumpulnya di masjid. Di bulan Ramadan. Dalam keadaan berpuasa. Ini karunia dari Allah. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Kalau bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, ma zaka minhum min ahadin abada. Satu pun dari kalian enggak mampu sujud, kata Allah. Satu pun enggak mampu kita salat zuhur. Wallah kita enggak mampu salat zuhur. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kita taufik untuk bisa salat, untuk kita bisa puasa. Ini Allah yang kasih. Jangan pernah kita merasa bahwa Allah membutuhkan sujudnya kita. Allah membutuhkan Islamnya kita. Enggak. Kepedean kalau begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala Ghani, Maha Kaya. Ini satu Jakarta, Pak. Sujud semua, salat semua. Di sisi Allah tidak ada yang bertambah kesempurnaannya, enggak ada.
Sujud semua orang. Sebaliknya, satu Jakarta nggak ada satupun yang sujud, tidak mengurangi kesempurnaan Allah sedikit pun, nggak akan mengurangi. Sujud kita nggak menambah kesempurnaan Allah, nggak sujudnya kita juga tidak mengurangi kesempurnaan Allah. Ibadah kita tidak menjadikan Allah tambah kaya, maksiat kita juga tidak menjadikan Allah miskin. Lalu semuanya balik ke siapa? Manfaatnya untuk kita, akibatnya untuk kita. Kita lagi bermuamalah dengan Allah Jalla wa'ala yang tidak membutuhkan orang lain. Allahus Samad yang bergantung kepadanya seluruh manusia. Kalau kita kerja itu sama-sama ingin manfaat. Kantor ingin manfaat dari kemampuan kita, kita ingin manfaat juga dari kantor. Tapi Allah nggak begitu tipenya. Allah nggak butuh sama sekali dengan kita, sama sekali. Makanya ini karunia dari Allah Jalla wa'ala. Ya, ini karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa masuk ke bulan Ramadan. Ya, pada saat kita mengetahui bahwa ini adalah karunia dari Allah Jalla wa'ala, maka reaksi yang mestinya timbul dari kita sebagai hamba adalah bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Seorang salaf, Sulaiman At-Taimi rahimahullahu ta'ala, dia ini punya kebiasaan kalau udah masuk di bulan Ramadan, dia bangunin keluarganya. Dia bangunin keluarganya dan selalu mengucapkan satu kalimat yang kerap dia ulang. Dia bangunin keluarganya dan mengatakan, "Qumu fala'allakum la tudrikuhu ba'da 'amikum hadza." Bangun kalian di bulan Ramadan. Karena nggak ada yang tahu apakah tahun depan kalian masih mendapatkan Ramadan atau tidak. Subhanallah. Karena ini memang bukan kemampuan kita, ini karunia dari Allah. Betapa banyak manusia yang mungkin bulan Ramadan kemarin bareng sama kita, namun karena COVID dia wafat, karena ini, karena itu, mereka wafat. Kita yang masih ada di sini nih. Maka ini karunia dari Allah Jalla wa'ala. Bukan hanya itu karunia Allah. Bukan hanya karunia Allah itu kita bisa nyampe di bulan Ramadan, bukan. Karunia Allah Bapak-bapak sekalian, sadar atau tidak sadar, karunianya adalah Allah mewajibkan bagi kita ibadah yang tidak sulit. Puasa. Di sini insya Allah semuanya puasa. Semuanya mampu puasa. Gak sulit kan? Dulu Bani Israel kalau mau taubat suruh bunuh diri, Pak. Sulit tuh. Di kita alhamdulillah enggak. Ini karunia lagi tuh dari Allah. Udah Allah menciptakan surga bagi kita, Allah berikan motivasi kepada kita, Allah janjikan kebaikan kepada kita, ibadahnya nggak dibuat ribet lagi sama Allah. Nahan makan dan minum dari subuh maghrib buka lagi, alhamdulillah. Nahan makan minum dari subuh sampai ketemu subuh lagi, berat kan? Ini cuma sampai maghrib doang. Ini karunia dari Allah. Padahal kalau Allah ingin sulitkan ini ibadah, mampu nggak Allah? Ya mampu. Dan kita bisa apa? Kalau Allah udah bilang A, mau bilang apa kita? Enggak ya Allah, direnov lah sedikit lah. Coba dilihat lagi ya Allah. Kita kritik Allahnya gitu, nggak mampu kita. Ini udah karunia dari Allah Jalla wa'ala. Bahkan yang menjadikan karunia Allah subhanahu, yang juga merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya ini caranya dikasih tahu sama Allah. Caranya dikasih tahu sama Allah. Kapan mulai puasa, kapan mulai buka, itu dikasih tahu sama Allah. Betapa sulitnya ya pada saat kita tidak mengetahui bagaimana cara ibadahnya. Allah bilang, "U'budullah", beribadahlah kepada Allah. Tapi Allah nggak ngasih tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Sulit. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala ngasih tahu semuanya. Dan ini kemudahan bagi kita. Allah utus seorang rasul. Ada Al-Qur'an, ada hadis, ada pengajian. Jadi kita bisa tahu. Dan ini kemudahan dari Allah Jalla wa ala. Kemudahan dari Allah Jalla wa ala. Pak, yang dapat kemudahan ini nggak banyak. Nggak banyak. Di Indonesia aja, berbagai macam tempat, itu mereka nggak tahu bagaimana cara berpuasa yang benar.
Mereka menganggap bahwa waktu maghrib, ya, itu kalau Anda nggak langsung buka itu lebih baik. Kalau Anda tidak langsung buka itu lebih baik. Padahal sebenarnya gimana? Sebaliknya. La yazalun nasu bi khair ma'ajjalul fitr, kata Rasulullah. Manusia ini senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Bukan buka puasa jam 5. Ini udah maghrib langsung buka. Sebagian orang nggak paham ini. Mereka merasa bahwa tambah kita bisa tunda buka puasa, tambah haus lagi, tambah lapar lagi, tambah tinggi di sisi Allah. Ini karunia nih, kita bisa tahu kayak gini. Kita bisa tahu bahwa memberikan makan orang puasa seperti pahala orang yang berpuasa. Ini karunia dari Allah. Man qama man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat tarawih sampai selesai bersama dengan imam, maka dituliskan baginya pahala salat semalaman. Wah, ini karunia dari Allah, kita dapat ilmu. Makanya karunia dari Allah ini luar biasa. Allah kasih tahu ibadahnya, Allah kasih tahu tata caranya seperti apa, Allah kasih tahu keistimewaannya seperti apa. Ini semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Bapak-bapak sekalian, yang karunia besar itu adalah i'anatuka bil ada' li hadhil ibadah. Allah udah membantu kita untuk melakukan ibadah ini. Allah udah bantu. Makanya Rabi' bin Khuthaim radhiyallahu rahimahullahu taala kalau buka puasa itu disuka memanjatkan doa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi a'ani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Segala puji bagi Allah yang telah menolongku sampai aku bisa puasa di hari ini. Allahu Akbar. Kadang kita nggak sadar, kadang ini kemampuan kita ngiranya. Iya, karena gue bisa jaga rasa haus, gue bisa jaga rasa lapar. Ya. Padahal ini semua dari siapa? Dari Allah. Kalau Allah ingin menjadikan Anda pingsan Anda harus minum Anda. Batal puasanya, mesti diganti lagi. Ini Allah yang bantu semua ini. Ini Allah yang bantu. Kan orang-orang sahabat-sahabat dulu bilang apa? Laulallah, kalau bukan karena Allah, ma salaina wala sumna. Wallah, kita nggak bakal sholat, kita nggak bakal puasa. Ya benar. Kalau bukan karena Allah, kita nggak bakal sholat, kita nggak bakal puasa. Tidak akan. Tapi ini fadl karunia dari Allah Jalla wa'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang ingin murtad dari agama kalian, ya, kalian pengen keluar dari agama, bukan gak puasa doang nih, murtad. Apa yang akan Allah katakan kepada kalian? Apakah Allah akan menahan kalian agar tidak murtad? Jawabannya tidak, sayang sekali. Allah tidak akan menahan kalian untuk tidak murtad. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kalau kalian mau murtad, kata Allah, silahkan. Kami, kata Allah, mudah. Kami ganti kalian dengan kaum yang lain yang mencintai saya dan saya mencintai mereka. Yang mereka mau ibadah kepada saya dan saya berikan ganjarannya. Selesai. Simple. Anda nggak mau puasa? Terserah. Terserah. Yang nanggung juga kita. Kita puasa, yang nanggung kita pahalanya. Yang dapat kita. Kita nggak puasa, yang nanggung juga kita dosanya, bukan yang lain. Man yartadda minkum an dini, murtad lagi kata Allah. Soalnya murtad, Allah ganti aja sama yang lain, selesai urusan. Makanya subhanallah, ada manusia ini gak mau puasa, ya, gak mau sholat. Sama aja nih, sholat gak sholat belangsak. Tambah gak sholat, tambah belangsak ente. Di dunia miskin, udah gitu gak sholat, subhanallah. Mau miskin dunia akhirat gitu. Ini kesombongan nih.
Merasa kalau saya nggak sholat nih nanti Allah nggak enak sama saya gitu. Terbalik, mikirnya terbalik. Kita kalau nggak sholat tambah susah. Karena yang dibeli dari sholat itu bukan, jadi kalau kita sholat itu Allah nggak kemudian transfer ke ente 10 juta gitu, enggak. Balasannya nggak begitu. Balasannya ada di hati kita. Allah nggak bisa dibohongin bapak-bapak sekalian. Ketenangan orang puasa sama ketidaktenangan orang yang tidak puasa, itu nggak bisa dibohongin. Ketenangan orang yang sholat sama ketenangan orang nggak sholat, beda lah. Masa sama? Nggak mungkin. Dan kita, dan saya nggak tahu nih, mudah-mudahan kalau di sini mah puasa semua datang ke masjid. Cuma nggak tahu rekan-rekan bapak-bapak ini mungkin ada juga yang nggak puasa. Subhanallah, saya lihat banyak banget orang kantor kok gampang banget nggak puasa. Muslimah, perempuan ini juga nggak puasa. Padahal dia ada waktu, nanti dia nggak puasa. Tapi begitu waktunya, mestinya puasa nggak puasa. Ini subhanallah, luar biasa. Ini nggak ditolong sama Allah ini. Alhamdulillah kita insya Allah yang ditolong. Ini nggak ditolong yang lain, Pak. Dibikin susah puasa sama Allah, berat puasa. Kita dikasih karunia oleh Allah. Kita ngerasa enak, kita ngerasa nyaman, kita nggak ambil pusing rasa haus kita, rasa lapar kita. Datang, alhamdulillah waktu sore sudah. Ini dimudahkan sama Allah namanya. Yang lain belum tentu dimudahkan oleh Allah. Makanya ini karunia, fadl, minnah dari Allah Jalla wa'ala. Makanya salaf ini berdoanya luar biasa. Alhamdulillahilladzi a'ani fasumtu. Segala puji bagi Allah yang udah menolong saya berpuasa nih. Makanya saya bisa berpuasa. Subhanallah. Ya, ini minnah, fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala juga, Allah Subhanahu wa ta'ala salah satu karunianya ini mengikat syaitan. Iya kan? Setan-setan diikat kan? Iya apa enggak Pak? Setan-setan diikat enggak? Di bulan Ramadan diikat. Tapi maksiat jalan enggak? Ini gimana jadinya nih? Berarti ada setan-setan yang enggak keikat. Setan-setan ini berada di mana-mana. Di zaman sekarang setannya masuk ke WhatsApp. Ya. Masuk ke internet, masuk ke Instagram, masuk ke Facebook, masuk ke semua tuh setan. Ya, setan-setan ini banyak akunnya. Fake akunnya juga banyak. Ya, dia berakun-akun itu luar biasa. Ya, yang subhanallah mancing kita buat maksiat terus. Ya. Puasa-puasa lihat gambar porno, TikTok lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak puasa lihat itu, puasa juga lihat itu. Subhanallah. Bedanya di mana? Makanya para salaf itu mengatakan apa? Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Ahwanus siyam. Segampang-gampangnya puasa itu apa Pak? Puasa nahan lapar, nahan haus paling gampang. Semua bisa. Yang susah nahan mata, nahan telinga, nahan lisan, nahan tangan. Itu yang susah. Nahan lapar, nahan haus paling gampang udah. Subhanallah. Wasufidati syayatin. Padahal ini kan karunia dari Allah nih. Agar kita ibadah terus di bulan Ramadan, Allah ikat tuh setan-setan. Lah kok jebol juga gitu. Memang ada beberapa takwil ya dari para ulama, tafsir dari para ulama. Ada sebagian para ulama bilang, yang diikat itu bosnya setan. Anak buahnya yang cerek-cerek yang kecil-kecil itu terus berkeliaran dia. Nah, masalahnya gini, yang kecil-kecil berkeliaran, terus kita keganggu sama yang kecil-kecil ini jadi maksiat, gimana nanti kalau udah dibuka bosnya? Di bulan yang lain gimana? Tambah bobrok kita. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, memang seluruh syaitan diikat oleh Allah. Wasufidati syayatin. Terus kok bisa maksiat? Kadang bapak-bapak sekalian nih, dorongan kita maksiat itu nggak cuma si setan aja yang dorong-dorong kita. Tapi siapa? Jiwanya nih, jiwa setan. Ya. Nggak pakai setan maksiat tuh, itu luar biasa tuh. Nggak butuh setan. Setan juga anteng-anteng aja lihat ente. Ini emang nggak butuh, aneh juga maksiat dia, biarin. Karena jiwanya ngedorong dia luar biasa.
kalah tuh. Kan mestinya puasa tuh bisa nahan orang, ini nggak bisa. As-shaumu junnah kata Rasul. Puasa tuh perisai, tapi keropos tuh perisai puasa kita tuh. Kena juga, nggak pakai setan kena. Nggak pakai setan masih lihat perempuan lagi joget-joget di handphone, masih lihat. Nggak pakai setan. Nggak pakai setan transaksi masih aja dirubah-rubah. Nggak pakai setan riba masih aja. Nggak pakai setan. Gimana kalau pakai setan? Lebih berat lagi maksiatnya. Fanasallallahu as-salamah wal afiyah. Dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita di bulan Ramadan, pahala itu banyaknya luar biasa. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat imanan wa ihtisaban, dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampunin dosanya. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan pengharapan pahala dari Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi banyak banget baca Quran, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna fi likulli harfin hasanah. Di setiap satu huruf itu satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyrati amsalihha. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10. Di bulan Ramadan dilipat gandakan bisa sampai 70.000 kali lipat. La aqulu alif lam harf. Aku tidak katakan bahwa alif lam itu satu huruf, tapi alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Subhanallah. Bertebaran ini. Ya. Man fattara sa'iman kana minal ajri ka ajri sa'imi ghaira an yanqusa min ajri sa'imi syai'an. Siapa yang menyediakan berbuka untuk orang lain, maka pahalanya seperti orang yang puasa. Subhanallah, jadi double dia dapat. Ini luar biasa. Ini banyak banget pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita lihat betul. Ya. Bapak-bapak sekalian, barakallahu fikum. Di antara poin atau hikmah keimanan di dalam bulan Ramadan, ya, adalah musyahadatu taqsir. Kalau tadi kan karunia Allah, sekarang kita melihat dari sisi yang berbeda. Sisi dari kitanya yang serba kekurangan. Nah, kalau mungkin kita nggak berani ya, kita mengatakan bahwa puasa saya Ustadz, yang paling sempurna dari masjid semua Nur Salman ini saya puasanya paling sempurna. Kita nggak bakal berani ngomong gitu, karena kita sama-sama tahu bahwa kita semuanya memiliki kekurangan dalam bulan puasa ini. Ya, entah dari mata kita, entah dari telinga kita, entah dari lisan kita, entah dari chatnya kita, entah dari sholatnya kita, entah dari baca Qurannya kita, berbagai macam kekurangan. Ya, nah ini bapak-bapak sekalian, kekurangan ini menjadikan kita punya rasa takut. Takut dan cemas kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Bapak-bapak sekalian, barakallahu fikum. Ibadah kita itu pasti diterima sama Allah saat ibadah kita ini tidak memiliki kekurangan. Kalau ibadahnya sempurna pasti diterima deh. Pasti diterima. Karena Allah yang janjiin ini. Tapi masalahnya kadang ibadah kita ini kekurangan. Bahkan sering ibadah kita ini memiliki apa? Kekurangan. Karenanya Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 61 Allah mengatakan, Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Allah mengatakan, sesungguhnya mereka ini memiliki rasa takut kepada Allah dan mereka ini beriman dengan ayat-ayat Allah. Mereka ini tidak menyekutukan Allah. Wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan Allah mengatakan, walladzina yu'tuna, dan orang-orang mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa apa yang mereka bawa kepada Allah dari amalan, wa qulubuhum wajilah, namun hati mereka cemas. Hati mereka cemas. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini yang takut banget ketemu dengan Allah ini, apakah mereka yang yaznun, yashrabuna al-khamr,
mereka yang suka zina, suka minum khamar, suka bermaksiat. Kata Rasulullah SAW, la ya bintas Siddiq, bukan begitu Aisyah. Yang cemas ini dalam ayat, yang kalau ketemu Allah itu takut dan cemas, justru alladzina yasumun, orang yang puasa. Wa yusallun, salat. Wa yatasaddaqun, sedekah. Wa hum yakhafuna an la yutaqabbala minhum, tapi mereka cemas, khawatir puasa, salat, sedekah enggak diterima sama Allah. Tuh lihat. Ini keadaan orang beriman nih Bapak-bapak sekalian. Dia cemas banget, takut puasanya nggak diterima. Ya, ada tipe orang Pak, ada tipe orang kalau puasa itu dia ngejaga keimanan cuma dari subuh sampai maghrib. Kalau udah habis maghrib, dia ngerasa udah boleh dosa lagi. Oh udah enak, udah buka, bisa buka TikTok lagi, bisa dosa ini lagi, bisa dosa itu lagi. Lihat, kepedean gitu lah. Dia ngerasa bahwa pahala gue udah banyak, dari subuh gue puasa. Masa pahala masih dikit? Kepedean. Padahal tipenya orang mukmin apa? Musyfiqun, wajilah, khawatir mereka, takut mereka. Ya, mereka khawatir, mereka takut, ibadah mereka nggak diterima sama Allah Jalla wa'ala. Maka Bapak sekalian barakallahu fikum, pada saat kita menyadari bahwa ibadah kita banyak kekurangan ini, maka reaksi yang muncul dalam diri kita ini adalah iftiqar, merasa miskin di hadapan Allah Jalla wa'ala, merasa kerdil di hadapan Allah Jalla wa'ala. Bapak-bapak sekalian, ini sebenarnya reaksi ini reaksi yang mestinya selalu muncul dalam diri seseorang. Merasa kerdil di hadapan Allah Jalla wa'ala, nggak usah merasa sombong di hadapan Allah. Ya, merasa kerdil di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Jadi konsepnya, kalau kita merasa kecil dan kerdil di hadapan Allah, biasanya di mata Allah jadi besar orang itu. Sebaliknya, begitu dia sombong di hadapan Allah, di mata Allah begitu kecil orang itu. Makanya ada seorang salaf itu berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan aku besar di hadapan manusia, tapi kerdil di hadapanmu. Ini dianggap kecil sama Allah, tapi dianggap manusia, Masya Allah, hebat, zikirnya banyak, sedekahnya banyak. Depan manusia doang, di depan Allah kecil, kata Allah. As'alullah as-salamah wal afiyah. Dan Bapak-bapak sekalian, kaidahnya dalam beribadah adalah kullama 'azzumat mahabbatuka lillah wa ta'zimuka lah. Semakin besar rasa cinta kita kepada Allah, semakin besar rasa ta'zim kita kepada Allah, ilmu kita kepada Allah, maka semakin besar juga renungan kita akan ibadah-ibadah kita yang serba kurang ini. Ya. Tambah kita ngerti tentang bagaimana Allah, kebesaran Allah, tambah ngerti kita bagaimana besar kecilnya ibadah kita. Makanya di antara para salaf nggak ada yang pernah membanggakan ibadahnya, nggak ada ujub-ujub, itu nggak ada. Ya, ente terawih udah berapa kali ente? Ana baru 2 kali. Alah, ana nggak pernah bolong terawih. Ya salam. Ujub. Juz berapa ente sekarang? Ini malam keberapa kita? 9 ya? Kalau dia mulai dari Al-Baqarah mesti juz 9 sekarang. Ya. Dia nanya dulu semua orang, ente juz berapa? Orangnya masih Al-Baqarah, masih juz 2. Timbullah rasa ujub. Ya. Ini berarti dia nggak ngerti nih, bahwa ibadah Anda ini tidak sebanding dengan karunia yang Allah berikan kepada Anda. Sangat sekali tidak sebanding. Apapun yang kita berikan kepada Allah, apapun, tidak akan sebanding dengan pemberian Allah kepada kita. Ya, ini lagi baru baca berapa juz. Ya. Dan biasanya yang suka sombong-sombong begitu baca Quran cuma di Ramadan doang lagi. Di bulan Ramadan mah payah, di luar bulan Ramadan kacau balau. Jadi jangan pernah melihat orang-orang itu, taksirnya mereka, kekurangan mereka dalam ibadah itu sebagai tangga buat kita naik di atas mereka. Gak boleh. Ya, ini ujub. Ya. Dan ujub mampu membatalkan amal. Ujub mampu membatalkan amal. Para jamaah sekalian, barakallahu fikum.
Di antara karunia atau poin keimanan, pelajaran keimanan yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan adalah ihtasib thawab as-siyam. Harapkanlah oleh kalian pahala-pahala yang ada di bulan Ramadan. Kan hadisnya tadi semua juga insya Allah udah hafal. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Imanan itu kan penuh dengan keimanan. Jadi yang mendorong kita untuk beribadah itu imannya. Imanan itu maksudnya gitu. Faktor pendorongnya apa? Iman. Bahwa Allah wajibkan ini, ya, puasa ini, kita yang mendorong itu. Wahtisaban. Apa ihtisaban? Mengharap pahala. Ini sekalian pelajaran. Sebagian orang mengatakan, kalau Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ngarep surga. Jangan ngarep pahala, belum ikhlas. Ini keliru. Kenapa keliru? Jelas hadis tadi. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk ihtisab, mengharapkan pahala. Memang surga itu diciptakan oleh Allah agar kita semangat ibadah. Lah kok sekarang nggak boleh kita beribadah mengharapkan surga? Aneh. Justru kita ikhlas itu mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, Bapak-Bapak sekalian. Nggak ikhlas itu mengharapkan apa-apa di luar yang di sisi Allah Jalla wa'ala. Mengharapkan pujian manusia, itu nggak ikhlas. Tapi mengharapkan surga itu ikhlas. Memang Allah yang ciptakan nih ke sini masuknya. Saya bikinin ini agar kalian termotivasi. Ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Kenapa kita nggak boleh berpuasa untuk mengharapkan dosa kita diampuni oleh Allah? Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan siapa yang berpuasa dosanya akan diampuni. Fungsi Rasulullah SAW mengatakan agar dosanya diampuni itu agar kita puasa. Kenapa di dalam berjamaah, sholat tarawih berjamaah itu ada pahala 1 malam penuh? Kenapa disebutin itu? Fungsinya agar kita sholat tarawih. Memang adanya terghib, adanya balasan amal itu memang karena agar kita termotivasi untuk melakukan ibadah. Makanya ihtisab. Cari pahala-pahala di bulan Ramadan. Jangan cari yang lain. Cari pahala di bulan Ramadan. Ya. Anda nggak usah memikirkan tentang pujian orang kepada Anda. Juga celaan orang kepada Anda. Sesungguhnya manusia tidak memiliki surga juga neraka. Pujiannya mereka kepada kita itu tidak menjadikan mereka mampu memasukkan kita ke surga. Celaannya mereka kepada kita tidak menjadikan mereka mampu memasukkan kita ke neraka sama sekali. Al-jannatu wan nar lillah. Jannah wan nar itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya seorang mukmin harus lebih tulus, lebih jujur dalam berpuasa, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan pahala-pahala dari Allah Jalla wa ala. Barakallahu fikum jemaah sekalian. Sudah 12.53. Sebelum saya tutup ada pertanyaan? Alhamdulillah. Gak ada. Jazakumullah khair. Pengertian berarti. Kita lagi puasa ini sama-sama. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik terus Bapak-Bapak sekalian ya. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berpuasa, kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan, kita bisa membaca Quran, kita bisa menghatamkan Al-Quran, tidak lepas salat tarawih, tidak lepas berdoa kepada Allah Jalla wa ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.